ESK Season 66. Bab 651, Formasi Penindasan Setan Omnidirectional. Mata Ye Tiancheng membelalak karena tidak percaya saat dia menjerit keras sementara darah mengalir dari wajahnya. Dia benar-benar tidak menyangka pemenang akan ditentukan di antara mereka dalam satu putaran bentrokan mereka. Jika dia berurusan dengan para kultivator yang tidak berpengalaman, metodenya akan berhasil. Namun, dia naif memikirkan menipu Su Zimo. Seberapa cepat reaksi Su Zimo? Saat dia merasakan sesuatu yang salah dalam bentrokan antara tinju mereka, dia telah mengubah taktik untuk melepaskan gerakan membunuh dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar untuk merobek lengan Ye Tiancheng. Keduanya terlalu dekat. Su Zimo tidak berniat membiarkan Ye Tiancheng melarikan diri. Kaulah yang harus bersiap untuk mati. Meraung, Su Zimo melangkah ke depan dan mengulurkan tangan dengan jari-jari terulur. Pang, pang, pang. Kuku putih giok menonjol, bersinar dengan kilatan dingin seperti belati saat dia meraih kepala Ye Tiancheng. Jika perampasan itu mendarat, 5 lubang berdarah pasti akan muncul di kepala Ye Tiancheng. Tiba-tiba, perasaan bahaya terdengar di benak Su Zimo. Tanpa ragu, Su Zimo menyerah untuk membunuh Ye Tiancheng dengan tegas dan mundur dengan cepat. Cahaya kaca berwarna pelangi ditembakkan ke bawah dan melewati tubuhnya, itu sangat tajam dan hampir ingin memutuskan kekosongan. Jika Su Zimo sedikit lebih lambat, dia akan dipotong menjadi 2 oleh cahaya kaca itu. Fluktuasi energi yang menakutkan menyebar melalui kehampaan. Energinya sudah melampaui kekuatan fenomena. Kekuatan Dharma. The Naschen Souls telah menyerang. Itu adalah salah satu dari 2 sealer di belakang Ye Tiancheng. Informasi itu tersaring ke dalam pikiran Su Zimo saat dia mundur tanpa kembali. Hanya sealer yang bereaksi seperti itu dan bisa menyelamatkan Ye Tiancheng dari tangannya. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Cukup benar. Tidak jauh dari sana, mata seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan janggut redup saat dia menggelengkan kepalanya. Pria ini terlalu menakutkan. Kami bahkan tidak bisa menjebaknya dengan pasukan gabungan kami. Petik 2. Tiba-tiba, kekosongan di belakang lelaki tua itu terkoyak dan air mata gelap muncul tanpa suara. Angin jahat bertiup dari dalam, mengancam akan melahap segalanya. Munculnya kekuatan Dharma akan menghasilkan fluktuasi dimensi. Dengan fluktuasi, air mata dimensi akan muncul untuk membersihkan asal dari energi itu untuk memastikan stabilitas dimensi. Orang tua itu menghela nafas. Panggil formasi. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, tubuhnya ditelan oleh air mata dimensional di kehampaan dan roh esensinya dihancurkan, dia berubah menjadi debu tanpa ada yang tertinggal. Sobekan di kekosongan itu menutup perlahan sampai tidak ada celah tersisa. Panggil formasi. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit saat dia merasakan bahaya tiba-tiba. Sealer lain di belakang Ye Tiancheng mengamati sekeliling sebelum melayang ke udara dan menyatakan, semuanya, tolong bantu kami untuk membunuh anak ini. Baik. Sungguh luar biasa jika aku bisa membunuh monster yang berinkarnasi seperti ini sebelum kematianku. Hahaha, hidupku tidak akan disia-siakan dengan kematian anak ini untuk menemaniku. Petik 2. Serangkaian suara bergema dari atas 4 tembok kota kuno. Utara, selatan, timur dan barat, laki-laki tua dengan janggut abu-abu dan rambut muncul. Meskipun mereka tidak melepaskan kekuatan mereka, ada aura gemetar yang tertekan di dalam tubuh mereka. 4 sealer. Biasanya berbicara, itu sudah mencapai batas jika ada 2 sealer yang menyertai teladan sekte ke medan perang kuno. Faktanya, beberapa sekte super bahkan tidak memiliki sealer. Bagaimanapun, sealer akan mati saat mereka menyerang. Bahkan jika rentang hidup mereka akan berakhir beberapa tahun kemudian, tidak ada pembudidaya yang mau memasuki medan perang kuno. Namun, Glass Palace mengaktifkan 6 sealer kali ini. Ini adalah bukti nyata betapa mereka sangat menghargai Su Zimo. Tidak peduli apa, Glass Palace memang merasakan tekanan luar biasa dari surat pernyataan perang Su Zimo. Selama periode waktu ini, luka Ye Tiancheng telah dibalut. Dia memelototi Su Zimo dengan tajam dan menggeram, Su Zimo, aku akan memotong daging dari tubuhmu sepotong demi sepotong dan memakannya. Aku akan menyiksamu sampai mati. Petik 2. Hahaha. Su Zimo berdiri di udara dan tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan 4 sealer lagi? Ye Tiancheng menyeringai mengancam. Jangan sombong. Kami tahu bahwa Anda akan mengirimkan diri Anda kepada kami, jadi kami sudah mempersiapkannya sejak lama. Persiapkan dirimu. Ujung jari sealer di tembok kota timur bergeser berulang kali dan gelabelannya bersinar, memancarkan serangkaian sinar terang yang mendarat di senjata roh melingkar. Suara mendesing. Senjata roh itu berputar dan langsung memancarkan kolom cahaya yang menyelimuti Su Zimo.
Cermin pengungkap setan. Petik 2. Ekspresi Suzimo berubah sedikit saat dia melepaskan ki darahnya. Tubuhnya berkedip berulang kali saat dia mencoba menjauh dari radius kolom cahaya Demon Revealing Mirror. Namun, tidak peduli seberapa cepat teknik gerakannya, itu tidak lebih cepat dari cahaya. Cermin pengungkap setan tidak berbahaya melawan binatang iblis dengan sendirinya. Satu-satunya tujuan adalah untuk membatasi inner core atau essence spirit. Ketika inti dalam dibatasi, binatang iblis akan kehilangan kekuatan inti dalam mereka dan itulah alasan mengapa bentuk asli mereka akan terungkap. Suara mendesing. Kolom cahaya lain bersinar dari barat dan ditembak jatuh. Tubuh Suzimo bergidik. Energi misterius mencoba menembus tubuhnya untuk mencapai inti dalam yang bersirkulasi. Namun, manik-manik doa Mingwang yang tersembunyi di pergelangan tangannya bersinar dan memblokir energinya. Manik-manik doa Mingwang adalah senjata Dharma yang menghubungkan untuk memulai. Meskipun dua manik Buddha telah hilang dan tidak lengkap, ia masih berhasil mempertahankan beberapa kekuatan Dharma misteriusnya. Ketika kolom cahaya menyinari Suzimo, dia berhenti sejenak dan ki darahnya beredar dengan marah. Kekuatan inner core-nya melonjak dan kecepatannya menerima dorongan besar-besaran, memungkinkannya membebaskan diri dari kolom cahaya. Seorang sealer berseru dengan lembut, satu cermin pengungkap setan tidak cukup untuk menahannya. Syukurlah, kami siap. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua kolom cahaya lainnya bersinar. Tanpa tempat untuk lari, Suzimo disematkan ke tempatnya oleh dua kolom cahaya. Segera setelah itu, dua kolom cahaya pertama turun ke Suzimo juga. Empat kolom cahaya dari empat cermin pengungkap setan ke segala arah menyinari lingkungan Suzimo. Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa inti dalamnya benar-benar tersegel dan tidak dapat beredar. Manik-manik doa Mingwang adalah senjata Dharma yang rusak. Pada saat yang sama, Suzimo tidak mengembangkan roh esensi dan tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari manik-manik doa Mingwang. Yang paling bisa dia lakukan adalah menggunakan senjata dharmik yang rusak untuk bertahan melawan salah satu cermin pengungkap iblis. Sekarang Istana Kaca telah mengeluarkan 4 cermin pengungkap setan, bahkan manik-manik doa Mingwang tidak bisa berbuat apa-apa. Formasi penindasan setan omnidirectional. Keempat sealer berteriak pada saat yang sama dengan ekspresi tegas. Tiba-tiba, rune misterius menyala di area 4 kolom cahaya dari Demon Revealing Mirror bersinar. Suzimo mendengus bosan dan tekanan padanya meningkat. Di tangan 4 sealer, 4 Demon Revealing Mirror telah berubah menjadi formasi. Formasi itu menempel pada Suzimo seperti gunung raksasa dan memberikan tekanan tanpa henti, menguncinya tanpa bergerak di tempat. Suzimo bisa dengan jelas merasakan tulang dan tendonnya bergetar di dalam tubuhnya, mengeluarkan suara retakan yang menggelegar. Dia menolak untuk membungkuk dan mengatupkan giginya dengan kilatan tajam di matanya. Menyalurkan garis darahnya dengan sekuat tenaga, dia menekan tekanan di tulang punggungnya dan pembuluh darah hijau muncul di lehernya. Serangkaian air mata dimensi muncul di atas 4 dinding. 4 sealer dimakan secara berurutan. Namun, formasi telah ditetapkan dan situasinya telah ditetapkan, Suzimo tidak dapat melarikan diri bahkan dengan kematian para sealer. Bab 652, mempengaruhi surga dengan niat membunuh yang sangat besar. Pemandangan itu mengejutkan semua pembudidaya di kota kuno. Kematian 4 sealer sebagai ganti kesempatan untuk membunuh Suzimo, itu sepertinya harga yang terlalu mahal. Namun, harus dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan tidak ada yang salah. Itu karena bahkan jika 6 sealer Istana Kaca bergabung, mereka mungkin tidak bisa membunuh Suzimo. Sekarang, cermin pengungkap iblis di dinding di keempat arah diaktifkan dengan kekuatan Dharma, membentuk formasi yang menargetkan iblis secara khusus. Karena itu, Suzimo terpaku di tempat tanpa bergerak. Kekuatan ini jauh melampaui kekuatan alam inti emas. Bahkan jika 100 binatang buas berdarah murni datang, mereka akan berubah menjadi lumpur daging. Dengan kata lain, jika ini adalah Suzimo 20 tahun lalu, dia tidak akan bisa bertahan 10 napas. Hahaha. Wajah Ye Tiancheng pucat karena dia telah kehilangan banyak darah setelah lengannya dirobek. Namun, dia masih mengangkat kepalanya dengan tawa liar dan mengertakkan gigi. Suzimo, kenapa kamu tidak sombong lagi? Jadi bagaimana jika Anda adalah monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah? Anda masih harus mati di bawah formasi penindasan setan omnidirectional Glass Palace. Petik 2. Ekspresi Suzimo gelap dan dia tetap diam. Guyuran. Garis keturunannya sudah tersalurkan hingga batasnya dan bergema dengan suara tsunami yang tumpul. Kepala mulai terombang-ambing di mana-mana. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya membentuk gelombang manusia dan mengelilingi Suzimo di lapisan tengah demi lapisan.
Semua pembudidaya ingin secara pribadi menyaksikan momen monster terkuat yang menjelma dalam kematian sejarah. Di luar kerumunan, seorang pria kekar berambut kuning berdiri di samping dan menatap ke arah pusat kota kuno. Menatap pria berjubah hijau yang terpaku di tempat tanpa bergerak, dia tidak bisa menahan bibirnya dan bergumam, sayang sekali monster seperti itu yang berinkarnasi dari seluruh generasi harus mati oleh penyergapan kelompok. Petik 2. Meskipun kamu menekanku dan memaksaku untuk menjadi tungganganmu, kami dapat membatalkan dendam di antara kami karena kamu tidak punya waktu lama untuk hidup. Petik 2. Pria kekar berambut kuning itu adalah singa emas dalam wujud manusia. Singa emas menghela nafas dan berbalik untuk pergi, bersiap untuk melarikan diri dari kota. Tidak jauh dari sana, seekor rubah merah berjongkok di tanah dan mengayunkan ekornya yang besar dan berbulu. Ia mencengkeram cakar mungilnya erat-erat dengan ekspresi gugup di wajahnya. Itu memiliki mata yang menyerupai batu permata hitam, berkedip pada pria berjubah hijau di kerumunan dengan lapisan kabut di atasnya. Sesaat kemudian, rubah kecil itu mengangkat kepalanya dan mengendus. Menyeka air mata di matanya, itu menatap cermin pengungkap iblis yang didirikan di dinding di atasnya dan memancarkan kolom cahaya yang menakutkan. Sedikit tekad melintas di matanya. Seberkas cahaya merah meledak dalam kegelapan dan rubah kecil itu menghilang. Di keramaian, Tang Xiyun tampak seperti dia telah kehilangan jiwanya dan diperas dan didorong ke depan oleh banyak pembudidaya. Dia telah mengalami terlalu banyak perubahan dalam 2 hari terakhir. Dari lebih dari 100 pembudidaya duel selatan, dia sekarang satu-satunya yang tersisa. Kultivator yang dianggap sebagai dermawan dan bahkan memiliki kasih sayang adalah iblis yang dibenci oleh semua orang. Dia menatap tajam ke depan. Pria berjubah hijau yang berjuang dengan sengit melawan puluhan ribu orang itu tampak menyedihkan dan tragis, seperti binatang yang terperangkap yang telah kehilangan taringnya. Faktanya, Tang Xiyun ingin berteriak. Dia ingin berteriak bahwa meskipun dia adalah iblis, dia telah menyelamatkan hidupnya. Namun, apa manfaatnya? Dia tidak bisa mengubah situasi sama sekali. Pria berjubah hijau tidak akan bisa lolos dari kematian. Faktanya, dia harus menanggung penghinaan yang tak terbayangkan sebelum kematiannya. Semua pembudidaya di sekitarnya bekerja keras dan berteriak keras. Bunuh dia. Minumlah darahnya dan konsumsi dagingnya. Semua pembudidaya itu memiliki tatapan menakutkan di mata mereka karena mereka hanya menginginkan untuk merobek Tsushimo. Itu semua salahku. Petik 2. Jika saya tidak menyarankannya, dia tidak akan datang ke sini dan dia juga tidak akan bertemu dengan Glass Palace. Petik 2. Tang Xiyun memiliki ekspresi sedih. Secara kebetulan, tatapannya bertemu dengan Tsushimo di udara. Seketika, air mata mengalir di wajah Tang Xiyun saat dia menggelengkan kepalanya dan bergumam berulang kali, maafkan aku. Namun, suaranya tidak seberapa dibandingkan dengan keributan di sekitarnya dan langsung tenggelam. Saat itu, Tang Xiyun melihat senyuman. Meskipun situasinya, pria berjubah hijau tersenyum dan sepertinya dia menghiburnya. Dia menangis dengan keras. Tsushimo mengalihkan pandangannya. Tang Xiyun tidak bisa disalahkan untuk ini. Bahkan tanpa dia pasti akan datang ke sini. Itu karena dia mengatakan bahwa dia akan membuat Glass Palace membayar dengan darah. Kerumunan tidak jauh tersebar dan sebuah jalan muncul saat Ye Tiancheng melangkah dengan ekspresi dingin, mencengkeram area lengan kirinya yang patah. Tiba 10 kaki di depan Tsushimo, Ye Tiancheng berdiri kokoh. Matanya penuh dendam dengan sedikit ejekan saat dia memelototi dengan dingin sebelum mencibir dengan sinis. Tsushimo mengerucutkan bibirnya. Mengingat keadaan normal, dia memiliki 100 metode untuk membunuh Ye Tiancheng di tempat dalam waktu kurang dari 1 napas mengingat jarak ini. Namun, dia sekarang ditekan oleh kekuatan formasi penindasan setan omnidirectional dan bahkan tidak bisa mengangkat lengannya. Ye Tiancheng mendorong ke udara dengan telapak tangannya. Kerumunan secara bertahap terdiam. Memelototi Tsushimo, dia terkekeh. Bis, inti emas Anda telah dihancurkan dan inti dalam Anda telah disegel. Saat ini, Anda seperti ikan di atas balok pemotong yang menunggu saya untuk dipotong. Petik 2. Karena kamu mematahkan lenganku, aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Ye Tiancheng menamparkan tas penyimpanannya dan pedang muncul di telapak tangannya. Dia menyuntikkan energi roh. Pedang itu bergetar dan bersinar dengan 5 pola roh. Senjata roh yang sempurna. Menyeret pedang, Ye Tiancheng memandang Tsushimo dengan santai dan tidak terburu-buru. Dia menikmati sensasi ini. Ye Tiancheng mengelilingi Tsushimo dan menilai yang terakhir. Dia menunjuk ke tubuh Tsushimo dan berpura-pura sedang berpikir keras. Saya harus mulai dari mana? Fellow Daoisye, bagaimana kalau mengeluarkan darah dulu untuk dibagikan dengan semua orang?
Tepat sekali. Darah penjelmaan monster ini pasti enak. Petik 2. Banyak pembudidaya di kerumunan berteriak. Baiklah, mari kita lakukan itu. Petik 2. Ye Tiancheng sedang dalam mood yang bagus. Saat itu, Su Zimo menoleh dan mengamati sekelilingnya. Karena tekanan yang sangat besar padanya, suara tulang retak bisa terdengar dari lehernya. Dengan ekspresi gelap, Su Zimo menyeringai dan memperlihatkan satu set putih mutiara sebelum berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Ini adalah dendam antara aku dan Glass Palace. Siapapun yang tidak terkait harus pergi sekarang." Petik 2. Sialan, setan ini mencoba menjadi sombong di ambang kematian. Petik 2. Lidah yang tajam. Menurutku kita harus menamparkan mulutnya sampai mulutnya babak belur. Banyak pembudidaya mencibir dan mengejek. Hehehehe. Menurunkan kepalanya, Su Zimo mengeluarkan tawa dingin saat niat membunuh di matanya meningkat, itu hampir terwujud dan bisa dimuntahkan. Bintang-bintang di langit di atas mengalami kekacauan, berkedip terus-menerus. Niat membunuhnya sangat deras dan telah mempengaruhi surga. Di luar kerumunan, Sealer of Glass Palace yang tersisa berdiri di udara. Merasakan sesuatu, dia mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang astrologi, dia tahu bahwa kekacauan bintang-bintang adalah pertanda buruk yang melambangkan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Bab 653, Raungan Naga. Bis, beraninya kau sombong. Aku akan membuatmu berlutut dulu. Petik 2. Teriakan Ye Tiancheng mematahkan pikiran Glass Palace Sealer. Secara naluriah, dia melihat ke bawah. Tepat di tengah kerumunan, Ye Tiancheng mengayunkan pedang dan mengedarkan inti emasnya. Energi roh melonjak ke depan dan pedang bersinar dengan cahaya roh, mengiris lutut Su Zimo. Tidak ada yang harus berubah. Tidak mungkin roh iblis dapat melarikan diri dari formasi penindasan setan omnidirectional yang diciptakan dengan kematian 4 Sealer. Petik 2. Pikiran itu terlintas di benak Glass Palace Sealer. Segera setelah itu, ekspresinya berubah. Dia adalah jiwa yang baru lahir dan telah mengembangkan roh esensi. Meskipun itu dibatasi dan dia tidak bisa menyerang sesuka hati, indranya jauh lebih tajam daripada inti emas biasa dengan roh esensinya. Dia merasakan energi roh berfluktuasi di tubuh Su Zimo. Selanjutnya, itu menakutkan. Seni kuno, dragonifikasi. Mata Su Zimo sangat cerah saat dia menggeram kata demi kata. Energi primordial sepertinya terbangun saat aura di tubuh Su Zimo naik tanpa henti. Energi roh. Itulah aura inti emas. Inti emasnya belum dihancurkan. Petik 2. Itu tidak mungkin. Kerumunan itu menjadi gempar. Ada banyak pembudidaya yang menyaksikan pembalikan Void menghancurkan dantian Su Zimo secara pribadi dalam pertempuran Paragon di wilayah utara. Tapi sekarang, inti emas Su Zimo telah muncul kembali dan bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Segera setelah itu, tepat di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, makhluk hidup yang sangat panjang muncul dari udara tipis. Itu melingkar beberapa kali di sekitar tubuhnya sebelum meluas ke udara. Pedang Ye Tiancheng dipukul mundur sebelum bisa mencapai lutut Su Zimo dan serangkaian percikan api meledak di kehampaan. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa mempertahankan cengkeramannya pada pedangnya saat pedang itu terlempar. Set. Apa ini? Banyak pembudidaya ternganga karena tidak percaya. Sisik hijau muncul satu demi satu di tubuh makhluk hidup, berkilau dengan cahaya dingin. Tulang di punggungnya dan taring serta cakarnya yang tajam terlihat sepenuhnya dengan tanduk yang menjulur ke atas dengan keras di atas kepalanya. Apa itu? Naga. Seorang kultivator bertanya dengan suara gemetar dan ekspresi menakutkan saat dia hampir berlutut di tanah. Meskipun tidak ada pembudidaya di kota kuno yang pernah melihat bagaimana rupa seekor naga, itulah satu-satunya jawaban yang terlintas di benak mereka ketika mereka melihat makhluk hidup itu. Itu adalah salah satu dari 9 ras primordial, naga. Hanya naga sejati yang bisa melepaskan aura yang begitu menakutkan. Naga sejati itu seperti kehidupan dan sisik, tulang, dan cakarnya sepenuhnya terbentuk dengan daging dan darah. Mata naga itu terbuka secara bertahap. Mata itu terbuka dan tertutup bersamaan dengan mata Su Zimo berbarengan. Tatapannya dingin, bermartabat dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Terhadap tatapan mata naga itu, beberapa pembudidaya tidak bisa menahan tekanan dan berlutut di tanah dengan gedebuk, menggigil dari kepala sampai ujung kaki dalam diam. Kembali ke era primordial, manusia diperbudak oleh 10.000 ras dan lemah seperti semut dengan nyawa murahan. Ras naga primordial adalah pemimpin dari 10.000 ras, menunggangi semuanya dan mendominasi dunia. Itu adalah penekanan garis keturunan, ketakutan yang berasal dari ingatan kuno. Meskipun Su Zimo masih tidak dapat bergerak melawan kekuatan dari Omnidirectional Demon Suppression Formation, auranya telah diintensifkan dengan naga sejati yang melingkar di sekelilingnya.
Itu adalah teror naga sejati. Namun, betapa menakutkannya pria yang bisa memerintah naga sejati. Seorang makhluk surgawi. Ini adalah makhluk surgawi yang bisa mengendalikan dunia dan memutuskan nasib semua makhluk. Bahkan Glass Palace Sealer yang berdiri di udara jauh merasa menggigil di tulang punggungnya, apalagi Golden Chorus di sekitarnya. Ye Tiancheng, cepat dan mundur. Glass Palace Sealer adalah yang pertama bereaksi dan berteriak. Ye Tiancheng menggigil dan tersadar dari pingsannya. Secara naluriah, dia ingin mundur dan menjauh dari Su Zimo. Namun, semuanya sudah terlambat. Mata Su Zimo seperti kilat saat dia menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya. Hampir pada saat yang sama, naga sejati yang melingkar di sekelilingnya menarik napas dalam-dalam dan tubuhnya mengembang beberapa kali. Mengembuskan dadanya, aliran udara raksasa berputar dan membentuk topan di udara. Naga sejati juga membuka mulut besarnya pada saat yang sama, memperlihatkan taring mengancam yang meneteskan air liur. Mengaum. Keduanya membuka mulut mereka dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang bisa memecahkan logam dan batu. Rambut hitam Su Zimo menari-nari dengan liar dan urat-urat di lehernya muncul. Dengan tatapan tajam, dia melolong di depannya dan suara auman naga keluar dari mulutnya. Segera. Cuaca berubah saat pasir dan batu beterbangan. Itu adalah raungan naga sejati. Itu jauh lebih kuat dari Thunder Celap Kill. Uff, uff, uff. Sebagian besar pembudidaya di lingkaran yang paling dekat dengan Su Zimo tidak tahan kejutan raungan naga dan meledak menjadi kabut darah. Beberapa pembudidaya yang sedikit lebih jauh memiliki bekas luka darah muncul di wajah mereka, meskipun tubuh mereka tidak meledak, organ mereka sudah pecah menjadi debu. Ada lebih banyak pembudidaya yang berdiri di tempat tanpa bergerak dengan mata melebar saat darah mengalir dari 7 lubang mereka, semuanya mati. Setelah naga itu mengaum, keheningan pun terjadi. Tunggangan binatang iblis dari beberapa pembudidaya, baik itu sisa binatang purba atau binatang buas berdarah murni, semua menggigil ketakutan saat ini dengan kotoran dan kencing mengalir bebas. Ada banyak orang yang mati karena auman naga. Mayat berserakan di sekitar Su Zimo dan sungai darah terbentuk, itu mirip dengan api penyucian. Formasi penindasan setan omnidirectional dapat membatasi inti batinnya dan membasmi dia ke tempat tetapi tidak bisa menyegel inti emasnya. Bahkan jika aku tidak bisa bergerak, aku bisa menyisihkan kalian semua seperti anjing. Suara Su Zimo dingin dan niat membunuhnya sangat deras. Ye Tiancheng adalah satu-satunya yang bisa tetap berdiri dalam radius 30 kaki di sekitar Su Zimo. Memang benar tubuhnya kuat. Dia tidak mati meskipun naga itu mengaum. Namun, gendang telinganya pecah dan luka di lengan kanannya juga pecah lagi. Saat ini, pikirannya kosong dan kesadarannya kabur, dia tidak bisa lagi merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Cepat mundur. Glass Palace Sealer berteriak. Banyak inti emas istana kaca berlari melewati kerumunan menuju Ye Tiancheng, berharap untuk menyelamatkannya. Secara bertahap, Ye Tiancheng mendapatkan kembali beberapa akal sehatnya dan matanya dipenuhi ketakutan saat dia mencoba mundur. Saat berikutnya, dia melihat Su Zimo menyeringai dengan ejekan. Pergilah. Su Zimo membuka mulutnya dan mengucapkan satu kata dengan acuh tak acuh. Swoosh. Naga sejati yang melingkar di sekelilingnya ke atas melonjak ke bawah dan langsung turun ke kepala Ye Tiancheng, memelototi dengan tatapan tetap. Ye Tiancheng takut keluar dari akalnya. Menitik. Faktanya, Ye Tiancheng bahkan tidak berani menyeka wajahnya saat air liur menetes dari sudut mulut naga sejati ke wajahnya. Puff. Saat berikutnya, naga sejati menundukkan kepalanya dan mengunyah Ye Tiancheng. Darah memercik dengan sedikit kehangatan. Ye Tiancheng sudah mati, dimakan hidup-hidup oleh naga sejati yang disulap oleh Su Zimo. Niat membunuh di mata Su Zimo melonjak. Ini adalah pertama kalinya dia merilis seni dragonifikasi kuno setelah 20 tahun tidak aktif di dasar lembah pemakaman naga. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa naga sejati di sekitarnya menjadi lebih jasmani dan berakal, seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Pada kenyataannya, ada perbedaan besar antara ini dan deskripsi seni dragonifikasi kuno. Seni dragonifikasi kuno hanya memanfaatkan aliran darah naga dan energi roh untuk menyulap naga ilusi. Tapi naga yang dipanggil oleh Su Zimo itu hidup dan lengkap dengan daging dan darah. Lebih dari itu, hal yang mempesona adalah bahwa dia memiliki perasaan naga sejati ini tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya, seolah-olah asal-usul garis keturunan mereka tidak dapat dipisahkan. Bab 654, munculnya kembali fenomena. Glass Palace Sealer memiliki ekspresi yang mengerikan. Ye Tiancheng adalah teladan inti emas termuda, paling berbakat dan terkuat di istana kaca setelah Xiuya.
Dia pasti siap untuk posisi 30 teratas untuk peringkat fenomena inti emas ini. Namun, Sealer tidak menyangka bahwa Ye Tiancheng akan dibunuh oleh seni roh Suzimo bahkan tanpa kesempatan untuk melepaskan fenomena inti emasnya. Glass Palace akan kembali tanpa apapun untuk peringkat fenomena kali ini. Hancurkan naga Azure itu. Glass Palace Sealer sangat marah dan menunjuk ke Azure Dragon yang mengancam di udara dengan ekspresi gelap, berteriak, naga itu hanya terkondensasi melalui energi roh. Apa yang kalian takuti? Petik 2. Banyak pembudidaya menjadi tenang dengan cepat dengan kata-kata seorang Sealer. Aku menolak untuk percaya bahwa monster yang berinkarnasi ini bisa lepas kendali. Tepat sekali. Mari bergabung. Petik 2. Ayo kita bunuh dia dan balas dendam untuk kakak laki-laki. Kerumunan itu bersemangat. Banyak pembudidaya melepaskan pedang terbang yang terbang seperti hujan panah. Art roh yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti langit dan dihancurkan dengan kekuatan yang menakutkan. Membunuh. Suzimo meludah dengan dingin. Naga sejati memahami niatnya dan mengangkat kepalanya dengan kejam sebelum melayang ke udara dengan keganasan yang sangat deras. Memamerkan taring dan cakarnya, ia menerjang ke kerumunan. Bang, bang, bang. Banyak pedang terbang dan seni roh hancur saat bertabrakan dengan naga sejati dan hanya senjata roh sempurna yang bisa bertahan. Bahkan untuk senjata roh tingkat tertinggi, retakan akan muncul saat bersentuhan dengan naga sejati, menyebabkan cahaya roh mereka meredup dan senjata menjadi sama sekali tidak berguna. Meskipun seni roh di udara melonjak seperti tsunami, mereka tidak bisa menahan kekuatan naga sejati. Badai darah lain tercipta saat naga sejati menabrak kerumunan. Bahkan tanpa menggunakan cakar dan taringnya yang tajam, lewatnya tubuh naga sejati sudah cukup untuk menghancurkan pedang terbang kelas tertinggi, tidak mungkin para pembudidaya bisa bertahan melawannya dengan tubuh fisik mereka. Seni dragonifikasi kuno adalah seni roh yang dibuat oleh kaisar manusia dan bahkan bisa melawan kekuatan fenomena inti emas biasa. Lebih jauh, jelas bahwa seni roh telah berubah di tangan Suzimo. Itu jauh lebih kuat dan menakutkan dari sebelumnya. Bahkan kekuatan gabungan dari banyak pembudidaya tidak dapat bertahan melawan kekuatan membunuh naga sejati. Akhirnya, beberapa pembudidaya terpaksa melepaskan fenomena inti emas mereka. Fluktuasi energi yang bahkan lebih menakutkan dari seni roh muncul. Pilar penusuk surgawi. Pilar batu tebal muncul di belakang pembudidaya, menembus dunia dengan aura kuno dan agung. Itu hancur ke arah tubuh naga sejati. Tanpa melihat, naga sejati menggesek ekornya dengan ganas. Cambuk ekor naga sejati. Ledakan. Pilar penusuk surgawi dihancurkan sepenuhnya oleh ekor naga. Ekspresi kultivator berubah drastis dan dia mengeluarkan seteguk darah yang besar. Dengan mata redup, dia jatuh dari udara. Inti emas lain baru saja melepaskan fenomenanya ketika disapu oleh cakar tajam naga sejati dan tubuhnya terkoyak. Namun, jelas bahwa cahaya pada tubuh naga sejati telah sedikit meredup setelah menahan dampak dari dua fenomena inti emas. Rekan Taois, ayo bergabung. Naga jahat ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Petik 2. Seseorang berteriak. Banyak pembudidaya disegarkan. Bang, bang, bang. Ribuan inti emas menyerang pada saat yang sama dengan fenomena inti emas mereka, mengirimkan ledakan apokaliptik ke arah naga sejati. Retak, retak, retak. Naga sejati membeku di udara dan retakan muncul di tubuh besarnya, memanjang dan semakin dalam. Dari ribuan fenomena inti emas, bahkan ada pembudidaya istana kaca yang merilis fenomena kuno dari sekte mereka seperti cahaya surgawi kaca. Kekuatan gabungan dari fenomena inti emas itu seperti konvergensi aliran yang tak terhitung jumlahnya ke sungai besar dengan kemampuan untuk memusnahkan semua kehidupan. Naga sejati langsung dihancurkan. Hahaha. Biarpun itu naga sejati, terus kenapa? Jadi bagaimana jika kamu adalah monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah? Anda tidak bisa melawan kita semua pahlawan di dunia sendirian. Petik 2. Bunuh dia. Banyak pembudidaya melepaskan fenomena inti emas mereka dengan penuh semangat dan berteriak saat mereka menyerang Suzimo. Selama mereka bisa membunuh Suzimo secara pribadi, mereka akan terkenal di seluruh dunia. Kamu berani menyebut dirimu pahlawan. Ekspresi Suzimo menjadi semakin dingin saat dia tertawa terbahak-bahak. Terlepas dari situasinya, tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya. Sebaliknya, mereka menjadi lebih cerah dan ganas. Kekuatan fenomena yang tak ada habisnya melonjak. Itu adalah tekanan yang mencekik. Melawan tekanan itu, inti emas di dantian Suzimo bergejolak dengan liar dan fenomena mengejutkan yang menakutkan muncul di belakangnya. Dengan ledakan, cakrawala hancur. Arus air melonjak dan hujan meteor tanpa henti, itu adalah pemandangan apokaliptik. Bang, bang, bang.
Setan kuno yang sangat besar turun dengan aura yang menakutkan dan 4 kaki yang mirip dengan pilar yang menusuk surgawi. Berdiri di tengah laut dalam yang gelap, ia tidak bergerak dan menekan gelombang pasang yang mengamuk. Kilat menyambar dan cangkang iblis besar itu menahan cakrawala yang rusak, menyelimuti dunia karena melindungi semua makhluk hidup dari arus air yang bergelombang. Fenomena ini. Itu adalah penyu surgawi. Itu adalah primordial divine turtle yang telah lama hilang. Serangkaian seruan terdengar dari kerumunan. Kura-kura surgawi telah tiba dan mengangkat kepalanya, meraung ke langit. Seketika, itu dipenuhi dengan amukan yang sangat deras. Ukuran divine turtle lebih besar dari kota kuno. Melindungi Suzimo di bawahnya, semua fenomena inti emas yang masuk diblokir. Ledakan, 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 ledakan. Primordial Divine Turtle berdiri teguh melawan dampak ribuan fenomena inti emas. Banyak pembudidaya terkejut. Pertahanan Primordial Divine Turtle tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan gabungan dari ribuan fenomena. Primordial Divine Turtle memang memenuhi reputasinya. Glass Palace Sealer bergumam pelan. Legenda mengatakan bahwa Primordial Divine Turtle dapat menduduki peringkat 10 besar di Phenomenon Ranking ketika kekuatan aslinya dilepaskan. Itu adalah makhluk surgawi yang menyelamatkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di era primordial. Tiba-tiba, seolah-olah dia memanggil sesuatu, ekspresi Glass Palace Sealer berubah. Ini buruk. Dikatakan bahwa pemuda ini telah mengembangkan fenomena lain selain Primordial Divine Turtle. Petik 2. Glass Palace Sealer melolong, awas. Bang, ledakan, ledakan. Suaranya tenggelam oleh ledakan sebelum bisa bergerak. Fenomena lain muncul di belakang Suzimo. Apa ini? Ini adalah fenomena ganda. Tanah runtuh terus-menerus, membuka jurang tak berdasar satu demi satu. Aura mengerikan melonjak. Gunung-gunung runtuh dan tanahnya hancur. Lava melonjak tanpa henti dengan panas yang menyengat, mengalir deras di tanah yang luas dan membakar segala sesuatu yang terlihat, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Di udara, fenomena inti emas dari beberapa pembudidaya yang tidak bisa menahannya menghilang. Tanpa perlindungan dari fenomena inti emas mereka, para pembudidaya itu terkena gelombang deras dan dimakan seketika, menghilang tanpa jejak. Petik 2. Beberapa pembudidaya yang terkena lava merah terbakar saat mereka melolong dalam kesengsaraan. Meskipun sebagian besar pembudidaya masih menyalurkan inti emas mereka dengan marah untuk mengumpulkan fenomena mereka, kekacauan di dalam kerumunan jelas berkembang. Namun, itu hanyalah awal dari serangan balik Suzimo. Makhluk hidup raksasa dengan aura menakutkan merangkak keluar dari celah di tanah. Ia memiliki kepala ular, tubuh anakonda dan dilapisi dengan sisik merah-merah tua yang ditumpuk satu sama lain seperti lempengan besi yang menyala. Kepala ular, tubuh anakonda, sisik naga, sayap burung phoenix. Tidak ada tanduk di kepalanya dan tidak ada kaki di bawah perutnya, itu adalah Primordial Soaring Serpent. Makhluk surgawi telah turun dengan kebangkitan fenomena. Bab 655, Raungan Harimau. Ular melonjak primordial melebarkan sayapnya dan gelombang panas melonjak ke 9 langit saat ia mengamati sekeliling dengan mata merah. Kekuatan hebat dari fenomena ini menyebar. Retak, retak, retak. Beberapa pedang terbang dan senjata roh di udara tidak bisa menahan tekanan dan retak. Lampu mereka meredup saat mereka berubah menjadi pecahan, berhamburan ke tanah. Sekilas pandang dari Primordial Soaring Serpent menyebabkan beberapa pembudidaya terbakar yang menelan mereka dengan cepat, membakarnya menjadi abu. Kekuatan dewa tidak terbendung. Meneguk, meneguk. Ular melonjak primordial melahap lava dalam seteguk besar dan auranya berubah menjadi semakin menakutkan. Sisik pada ular menjadi lebih cerah dan bersinar dengan warna merah tua yang menyilaukan yang menyerupai pelat logam yang dipanaskan merah. Menatap ribuan fenomena inti emas dan manusia kecil, ular melonjak primordial mengangkat kepalanya dan mendesis di antara napasnya. Set, set. Ular melonjak primordial mengipasi api dengan sayapnya dan matanya memuntahkan api. Membuka mulutnya yang berwarna merah darah, ia menyemburkan aliran lahar yang menghanguskan. Seketika, kekosongan berubah menjadi lautan api. Fenomena inti emas gabungan dari banyak pembudidaya hanya bisa menahan kura-kura surgawi primordial. Namun, keturunan dari Primordial Soaring Serpent memecahkan kebuntuan itu. Retak, retak, retak. Disertai dengan suara keras, fenomena inti emas yang tak terhitung jumlahnya hancur dan banyak inti emas dimakan langsung oleh lahar yang mengepul, berubah menjadi abu tanpa mayat. Petik 2. Serangkaian ratapan tragis dan gemetar terdengar. Meskipun ada ribuan fenomena inti emas, tidak satupun dari mereka bisa menahan ledakan dua makhluk surgawi, penyu surgawi dan ular melonjak. Bahkan cahaya surgawi kaca tidak bisa melakukannya.
Kura-kura surgawi meraung dengan amarah dan arus melonjak, meningkatkan gelombang deras yang melanda semua makhluk hidup. Ular melonjak mendesis dan lava dimuntahkan, memicu lautan api yang membentang ratusan kilometer dan membakar semua makhluk hidup. Bahkan tubuh para pembudidaya istana kaca tidak bisa menahan hempasan air pasang dan panggang lahar. 20 tahun kemudian, Suzimo tidak hanya memulihkan inti emasnya, dua fenomena inti emas yang pernah dia kembangkan telah muncul kembali di dunia juga. Semua pembudidaya ngeri dan bergegas untuk hidup mereka. Tidak ada yang memperhatikan bahwa meskipun dua fenomena di belakang Suzimo sama 20 tahun kemudian, ada beberapa perubahan pada fenomena itu sendiri. 20 tahun yang lalu, fenomena Divine Turtle dan Soaring Serpent tidak dapat didamaikan, api dan air, abadi dan iblis. Kedua fenomena itu sangat berbeda. Tapi sekarang, tidak ada lagi konflik api dan air, juga tidak ada pertikaian antara abadi dan iblis antara dua fenomena, batas mereka kabur dan api dan air saling terkait. Langit hancur dan arus hampa mengalir kemana-mana saat meteor jatuh. Kura-kura surgawi berdiri di antara dunia dan menstabilkan arus kekosongan dengan anggota badannya sambil menahan langit dengan punggungnya saat ia mengaum ke langit. Tanah runtuh dan gunung berapi meledak dengan lava yang memuntahkan. Ular melonjak primordial merobek tanah dan melahap lahar saat turun ke dunia. Langit runtuh dan kilat menyambar. Kedua makhluk surgawi, penyu surgawi dan ular melonjak, sepertinya mereka bisa bersatu kapan saja. Setelah 20 tahun tertidur di dasar lembah penguburan naga, transformasi lengkap telah terjadi baik di dalam maupun di luar Suzimo, dan itu tidak hanya dalam hal inti dan tubuhnya. Itu untuk fenomena inti emasnya juga. Tepatnya, selain Suzimo, tidak ada yang tahu fenomena Golden Core seperti apa yang dia kembangkan dan tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Semuanya, jangan panik. Glass Palace Sealer berdiri di udara dan berkata dengan keras, meskipun Beatrice jingan kecil ini dapat mengedarkan energi roh, dia terjepit ke tanah oleh formasi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Beberapa pembudidaya yang telah melarikan diri memperhatikan itu juga dan mengeluarkan ekspresi menipu. Dia adalah iblis, jadi tidak mungkin dia bisa melepaskan diri dari kekangan formasi penindasan setan omnidirectional. Semuanya, hindari serangannya dan jangan melawannya secara langsung. Setelah fenomena inti emasnya hilang dan energi rohnya habis, dia akan menjadi seekor domba yang menunggu untuk dimusnahkan. Petik 2. Kata-kata Glass Palace Sealer menyebabkan mata para pembudidaya yang masih hidup menyala. Meskipun Suzimo bisa melepaskan seni roh dan raungan naga, dia tidak meninggalkan posisi aslinya sejak awal. Semua orang melarikan diri dari medan perang untuk mencoba menjauh dari dua makhluk surgawi di sekitar Suzimo. Meskipun fenomena inti emas kuat, mereka tidak bisa terlalu jauh dari para pembudidaya. Kilatan dingin melintas di mata Suzimo saat dia mengutuk secara internal. Meskipun Sealer berada di akhir umurnya, dia adalah jiwa yang baru lahir dan dia benar-benar tajam setelah hidup selama hampir 1000 tahun. Dia berhasil mengidentifikasi kelemahan Suzimo meskipun terjadi pertempuran yang kacau. Formasi yang menyelimuti Suzimo diciptakan dengan 4 Sealer yang mengorbankan hidup mereka untuk mengaktifkan 4 Demon Revealing Mirror. Itu diatur untuk menargetkannya secara khusus. Selama dia memiliki inti dalam, dia tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan formasi penindasan iblis omnidirectional, juga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tekanan hadir sepanjang waktu. Itu juga alasan mengapa Suzimo melakukan serangan balik tanpa bergerak dari tempat itu sepanjang waktu. Itu bukan karena dia tidak mau, itu karena dia tidak bisa. Itu sebenarnya sederhana untuk menghilangkan formasi Demon Suppression Omnidirectional. Yang harus dia lakukan hanyalah menghancurkan mata formasi. Untuk formasi ini, mata formasi tidak lain adalah 4 cermin pengungkap iblis di atas 4 dinding. Dia tidak membutuhkan keempat cermin pengungkap setan untuk dihancurkan, selama 3 dari mereka digeser, Suzimo dapat membebaskan diri dengan menggunakan kekuatan Dharma dari manik-manik doa Mingwang. Namun, terlepas dari kesederhanaan masalahnya, itu sangat sulit bagi Suzimo. Itu karena dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa melakukan tindakan sederhana seperti menggerakkan tangannya ke tas penyimpanannya, apalagi bergerak menuju cermin pengungkap setan di atas dinding. Ini adalah situasi terkutuk. Tidak peduli seberapa banyak monster yang menjelma Suzimo, ada juga saat di mana kekuatannya terbatas. Para pembudidaya di kota kuno tidak perlu menyerangnya sama sekali, yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu waktu berlalu dan mereka bisa membuatnya lelah sampai mati. Itu adalah poin utama yang diperhatikan oleh Glass Palace Sealer. Fufufufu. Kilatan kejam melewati mata Glass Palace Sealer saat dia berkata dengan sinis, Beatrice jingan kecil, aku akan menunggu di sini dan melihatmu mati karena penindasan.
Suzimo terkekeh dan menjawab dingin dengan tatapan tajam, anjing tua, aku akan memastikan aku mengambil nyawamu sebelum aku mati. Tentu, mari kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir. Gelas Palaces Sealer mengangguk dan mencibir. Mengaum. Tiba-tiba, auman naga yang mengguncang bumi terdengar dari luar kota kuno dengan dampak yang menggigil. Seketika, angin kencang bertiup dan pasir terbang menjadi badai. Ketika dia mendengar raungan itu, jantung Suzimo berdetak kencang saat matanya membelalak tak percaya. Roh harimau. Tak ada yang istimewa dari raungan harimau di telinga para pembudidaya biasa. Namun, Suzimo melakukan kultivasi iblis dan telah menghabiskan banyak waktu dengan roh harimau sebelumnya, secara alami, dia bisa membedakannya. Dia pernah memberikan Void Thunder manual kepada roh harimau. Itulah alasan mengapa ada elemen listrik yang kuat pada auman harimau dan itu cerah dan bergema. Tentu saja, bagian yang paling jelas adalah akhir dari auman yang memiliki nada centil. Suzimo tidak tahu kapan ia terbiasa melakukan itu. Kembali ke puncak ethereal, setiap kali Suzimo mendengar roh harimau mengeluarkan suara kotor itu, dia ingin mengirim harimau roh itu terbang dengan tendangan. Penatua Siu, penyerbuan binatang buas menyerang kita. Seorang pembudidaya istana kaca berteriak. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Tanah berguncang dengan keras. Meskipun dia berada di dalam kota kuno, Suzimo bisa merasakan semuanya dengan jelas. Ah! Sambil menegakkan kepalanya, dia tidak bisa membantu tetapi melolong ke udara secara emosional. Bab 656, Serang Kota. Raungan Suzimo bergema ke seluruh dunia dan menembus logam dan batu. Mengaum. Raungan harimau terdengar sekali lagi dengan sedikit kegembiraan bercampur. Kedua raungan itu selaras satu sama lain di udara. Gaga-gaga. Tawa liar bergema dari luar kota kuno dan menusuk seperti benturan logam. Ketika dia mendengar tawa itu, sosok tinggi dengan anggota badan panjang tertutup kotorannya sendiri muncul di benak Suzimo dan dia tidak bisa menahan tawa. Monyet. Roh harimau. Mereka berdua masih hidup. Keduanya ada di sini. Suzimo sangat gembira. Sejak apa yang terjadi di lembah Dongling dan Suzimo diburu oleh Blood Crow Palace, dia harus menggunakan Blood Escape untuk melarikan diri ribuan kilometer jauhnya. Dengan statusnya tidak diketahui, monyet dan harimau roh meninggalkan puncak ethereal. Sejak saat itu, dia tidak mendengar apapun dari mereka. Pikiran untuk mencari mereka juga terlintas di benak Suzimo. Namun, tanpa petunjuk apapun, mencoba menemukan dua binatang iblis di dunia yang luas ini lebih sulit daripada mencari peniti di tumpukan jerami. Tidak kusangka bahwa mereka bertiga akan bersatu kembali di medan perang kuno tingkat menengah ini. Timur. Debu mengepul. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya diserbu dengan derap gemuruh, tanah berguncang liar karena kekuatan mereka yang menakutkan. Sebagian besar binatang iblis berlari di tanah dengan debu beterbangan di sekitar mereka. Dengan kaki mereka di tanah, mereka bisa menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menghindar. Beberapa burung ganas merobek langit dengan jeritan tajam. Pertahankan kota dengan sekuat tenaga. Kita bisa mengabaikan Suzimo dulu, tidak mungkin dia bisa kabur. Petik 2. Gelas Palace Sealer, Elder Siu, memiliki ekspresi tenang saat dia menyampaikan perintah dengan cepat. Dengan para pembudidaya istana kaca memimpin jalan, banyak pembudidaya di kota kuno bergegas menuju tembok timur. Pada saat itu, tidak ada yang bisa mundur dan tidak berani. Saat itu malam hari dan jika pertahanan kota kuno itu dilanggar oleh penyerbuan binatang buas, semua orang akan mati. Cahaya roh memenuhi langit. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh ke arah tembok kota. Seni roh turun dengan kekuatan yang menyelimuti. Meskipun Suzimo berakar ke pusat kota kuno dan tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar, situasi di luar penuh darah dan lebih dari separuh langit sudah diwarnai merah dengan darah. Itu adalah bukti yang jelas betapa tragisnya pertempuran itu. Tangisan dan raungan binatang iblis terdengar berulang kali. Tembok kota dijejali para pembudidaya. Untuk para pembudidaya di kota kuno, yang harus mereka lakukan hanyalah mengandalkan keunggulan medan mereka dan pertahanan kota kuno yang pantang menyerah. Dengan melepaskan pedang terbang, senjata roh, dan art mereka dengan faktor-faktor itu, mereka bisa memberikan kerusakan terbesar pada penyerbuan binatang buas. Di tanah, setiap binatang iblis yang terluka parah akan tenggelam dalam penyerbuan binatang yang mendorong. Semakin banyak binatang iblis jatuh. Namun, penyerbuan binatang buas itu tidak berniat mundur. Itu karena di depan penyerbuan binatang itu, ada dua binatang iblis dengan aura menakutkan memimpin jalan, menyerbu menuju kota kuno dengan niat membunuh. 20 tahun telah berlalu. Harimau roh telah menjadi lebih kuat dan auranya jahat.
Setiap sapuan cakarnya menghasilkan kilatan petir dan itu sangat bergetar. Seni roh dan pedang terbang turun tapi kebanyakan dari mereka ditampar oleh roh harimau dengan kekuatan yang kejam. Setelah mengolah Void Thunder manual, ia juga mengalami transformasi lengkap. Ketajaman taring dan cakarnya bahkan bisa menangkis senjata roh yang sempurna. Namun, ada terlalu banyak seni roh dan pedang terbang di udara yang menghujani, bahkan harimau roh tidak dapat menghindari cedera di tubuhnya sepenuhnya. Syukurlah, tidak ada luka yang mematikan. Sebaliknya, luka-luka itu membuat marah harimau roh lebih jauh karena melolong dengan marah dan mendapatkan ledakan kecepatan. Di sisi lain, monyet menendang dari jari kakinya dan mengandalkan teknik gerakan gesitnya untuk menghindar dengan cepat di tengah hujan pedang dan seni roh. Meski diam, kilatan merah di mata monyet semakin kuat. Fakta bahwa roh harimau dan monyet menyerang di depan dan membuka jalur darah adalah alasan mengapa binatang buas di belakang tidak menyebar dan menyerang kota kuno dengan cepat. Itu adalah jalur darah yang terdiri dari mayat dan tulang. Penatua Xiu berdiri di udara dan menatap binatang buas yang menginjak-injak dengan ekspresi dingin. Sekelompok binatang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Membunuh mereka semua. Glass Palace telah mengirimkan lebih dari 2000 Golden Core kali ini. Meskipun ratusan dari mereka tewas dalam pertempuran sebelumnya, masih ada lebih dari 1000 pembudidaya istana kaca. Ditambah dengan pembudidaya lain di kota, ada hampir 10.000 orang. Di samping keunggulan medan, tidak mungkin penyerbuan binatang buas itu bisa menembus pertahanan kota kuno. Penyerbuan binatang itu pasti akan mundur karena keadaan yang tidak menguntungkan. Seiring waktu berlalu, bukannya berkurang, raungan di luar kota kuno terdengar lebih dekat. Faktanya, itu sudah mendekati kota kuno. Ekspresi Penatua Xiu sedikit berubah saat dia menatap ke medan perang di timur. Di bawah kota kuno, mayat berserakan dan ada sungai darah. Meskipun penyerbuan binatang itu berhasil mendorong jalannya menuju kota kuno, jarak pendek beberapa ribu kaki itu dipenuhi dengan bangkai dan daging binatang iblis. Itu mengerikan dan gemetar dengan bau darah yang menyerupai api penyucian. Penyerbuan binatang itu telah kehilangan lebih dari setengah jumlahnya. Ada yang tidak benar. Penatua Xiu mengerutkan kening dan bergumam, apakah Raja Iblis yang memimpin mereka sudah gila? Ia bersikeras menyerang kota meski mengalami kerugian besar. Petik 2. Biasanya berbicara, sebelum setengah dari penyerbuan binatang itu terbunuh, Raja Iblis akan dapat memperhatikan situasi dan memerintahkan untuk mundur sehingga mereka dapat mempertahankan kekuatan mereka untuk menunggu kesempatan yang lebih baik. Tapi sekarang, dua Raja Iblis yang memimpin serangan itu tampaknya telah kehilangan akal sehat mereka saat mereka memerintahkan penyerbuan monster yang tersisa untuk menyerang kota kuno tanpa henti. Di bawah kota kuno, sudah ada gunungan mayat. Baik itu di sisi pembudidaya atau binatang iblis yang tersisa, kedua belah pihak tenggelam dalam pembunuhan. Binatang iblis menginjak-injak bangkai rekan mereka dan menyerbu tembok kota dengan sekuat tenaga. Para pembudidaya di tembok kota bertahan dengan kekuatan penuh mereka juga. Jika binatang iblis berhasil mengisi dinding, banyak pembudidaya akan mati. Itu karena selain pembudidaya istana kaca, tidak banyak orang yang bisa melibatkan binatang iblis dalam pertempuran jarak dekat. Kedua Raja Iblis dipenuhi dengan luka-luka tetapi mereka terus menaiki dinding dengan mata merah, berniat untuk menskalakannya. Setiap kali mereka didorong ke bawah, mereka menyerang kembali. Bahkan Penatua Xiu merasakan kegelisahan saat melihat tekad yang menakutkan itu, apalagi para pembudidaya di dinding. Apa yang mendorong binatang iblis itu? Penatua Xiu tidak dapat mengetahuinya, seolah-olah ada harta di kota kuno yang ingin didapatkan oleh binatang iblis. Tahan! Percikan melintas di benak Penatua Xiu. Dia berbalik dengan marah dan memelototi pembudidaya berjubah hijau di tengah kota. Pada saat itu, ekspresi kultivator berjubah hijau itu sangat gelap sehingga menakutkan. Wajahnya mengancam dan urat muncul dari lehernya. Niat membunuh di matanya hampir korporeal dan bisa dimuntahkan. Itu dia. Binatang iblis itu ada di sini untuk menyelamatkannya. Penatua Xiu telah tercerahkan. Pada saat yang sama, dia merasakan niat dingin merayap di punggungnya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak dan kulit kepalanya merinding. Awalnya, tidak mungkin Su Zimo bisa membebaskan diri dari formasi penindasan setan omnidirectional. Ini adalah situasi terkutuk. Tapi sekarang, variabel telah muncul dalam situasi tersebut. Akhirnya, sedikit kepanikan melintas di mata Penatua Xiu. Tidak ada yang harus terjadi pada formasi penindasan setan omnidirectional. Jika formasi hancur, siapa yang bisa menghentikan Su Zimo saat dia membebaskan diri? Pada saat itu, ketika penyerbuan binatang buas itu menerobos kota, semua orang di dalamnya akan. Petik 2. Bab 657, Mengamuk.
Reaksi Penatua Xiu sangat cepat saat dia berbalik dan berteriak kepada para pembudidaya di dinding, pertahankan cermin yang mengungkap iblis dengan sekuat tenaga. Jangan biarkan binatang buas mengambilnya. Petik 2. Para pembudidaya istana kaca mematuhi perintahnya dan berlari menuju cermin pengungkap iblis. Pergeseran tiba-tiba itu menyebabkan kekacauan pecah dari grup. Tak pelak, celah terungkap di pertahanan di dinding. Ledakan. Lengan besar dan tebal yang dipenuhi bulu hitam mengulurkan tangan dari bawah dan menamparkan dengan keras ke dinding. Aura bergemuruh. Setidaknya ada 4 pembudidaya yang tidak berhasil mengelak dan dihancurkan menjadi lumpur oleh telapak tangan raksasa, menyebabkan darah berceceran di seluruh dinding. Seketika, sosok hitam pekat berhenti dari telapak tangan raksasa dan tiba di atas tembok. Itu adalah monyet yang dipenuhi dengan bulu panjang. Itu memamerkan taringnya pada para pembudidaya dengan mata merah, menghantamkan lengannya dengan marah ke dadanya. Seolah-olah seorang dewa sedang memukul genderang surgawi dengan aura yang mengejutkan. Ketika mereka mendengar itu, binatang iblis di bawah tembok kota menjadi lebih bersemangat dan terus-menerus menyerang ke atas tembok kota dengan monyet. Mengaum. Ada raungan harimau yang memekakkan telinga. Setelah monyet menerobos pertahanan tembok, tekanan pada roh harimau berkurang secara signifikan dan dia juga menerobos tembok. Menyelam tepat ke kerumunan, ia menyapu dengan cakar tajamnya dan memperlihatkan taringnya yang mengancam. Kerumunan itu dalam kekacauan. Penggarap yang bisa memasuki medan perang kuno sebagian besar adalah elit sekte dan faksi mereka yang cakap. Namun, itu juga sama untuk binatang iblis. Dalam jarak itu, sebagian besar pembudidaya tidak cocok untuk binatang iblis. Monyet menyerbu ke kerumunan dan meskipun dengan tangan kosong, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya, semua orang di jalannya kewalahan. Baik monyet dan harimau roh ditutupi dengan luka-luka. Namun, mereka terus menyerang ke depan dengan sungguh-sungguh, seolah-olah mereka tidak merasakan sakit apapun. Su Zimo menyaksikan dari pusat kota kuno tanpa suara dengan tatapan gelap. Namun, sedikit gemetar di tubuhnya adalah tanda yang jelas dari emosi batinnya. Di sana, aku melihatnya. Roh harimau mengukir jalan berlumuran darah dan melihat Su Zimo yang berada di tengah kota. Sambil mengangkat kepala dan ekornya, roh harimau ingin menyerang dan menyelamatkan Su Zimo segera. Bibir Elder Xiu melengkung. Dia tidak khawatir binatang iblis ini menyerang. Setiap binatang iblis yang memasuki formasi penindasan setan omnidirectional akan dibunuh, tidak peduli berapa banyak dari mereka. Jangan pergi. Monyet menggeram dalam-dalam. Roh harimau berhenti di tengah jalan dengan ekspresi bingung. Berbalik, monyet memelototi Demon Revealing Mirror yang dilindungi oleh kerumunan padat dengan tatapan berkilauan. Sebelum ini, dia telah mendengar seseorang di kota berteriak agar cermin pengungkap iblis dilindungi. Lebih jauh lagi, monyet dapat dengan jelas mengatakan bahwa kolom cahaya yang berasal dari cermin pengungkap iblis di 4 dinding adalah alasan mengapa Su Zimo menjadi tidak bisa bergerak di pusat kota. Keempat cermin pengungkap setan itu adalah kuncinya. Bos, ini terlalu sulit. Roh harimau juga bisa mengetahui apa yang ingin dilakukan monyet dan mengerutkan bibirnya sambil bergumam. Lebih dari 1000 pembudidaya dari Istana Kaca telah sepenuhnya meninggalkan pertahanan tembok kota dan telah berkumpul di sekitar cermin pengungkap iblis sebagai gantinya. Jika mereka ingin mendapatkan cermin pengungkap iblis, mereka harus melewati pertahanan pembudidaya Istana Kaca terlebih dahulu. Setiap kultivator Istana Kaca kuat secara fisik dengan kekuatan luar biasa yang bisa menandingi binatang iblis dengan tangan kosong. Karena tembok kota lebih panjang, kekuatan mereka harus dibagi dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada titik yang lebih lemah di pertahanan. Namun, jauh lebih sederhana mempertahankan satu cermin pengungkap iblis. Tidak mungkin untuk melewati semua pembudidaya Istana Kaca. Membunuh. Menunjuk ke depan, monyet meraung dan ki darah di tubuhnya melonjak. Tanpa ragu-ragu, dia berlari menuju cermin pengungkap iblis dengan langkah besar. Bahkan jika seluruh Istana Kaca ada di depannya, monyet akan menabrak mereka. Membunuh, membunuh, membunuh. Banyak pembudidaya Istana Kaca berteriak dan menyerang pada saat bersamaan. Pedang terbang merobek udara. Mengabaikan mereka, kecepatan monyet tidak turun sama sekali saat ia berbelok untuk menghindari kerusakan yang mematikan sambil mengulurkan telapak tangannya yang besar untuk melakukan tamparan yang kejam. Uff, uff, uff. Seketika, beberapa luka lagi muncul di tubuh monyet. Salah satu lukanya begitu dalam bahkan sampai memperlihatkan tulang putihnya. Namun, monyet hanya mengerutkan kening dan keganasan di matanya semakin meningkat. Mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, itu mengirim beberapa pembudidaya Istana Kaca ke arahnya terbang. Retak, retak, retak. Suara retak tulang bisa terdengar saat para pembudidaya Istana Kaca berada di udara.
Serangan monyet berkekuatan penuh adalah sesuatu yang bahkan para pembudidaya Glass Palace tidak bisa menahan dengan tubuh mereka. Itu terlalu ganas. Mengisi seluruh jalan, monyet tidak peduli dengan dirinya sendiri sama sekali dan bertarung dengan hidupnya. Bahkan jika itu terluka, itu bertekad untuk melawan para pembudidaya Istana Kaca sampai akhir. Meskipun para pembudidaya Istana Kaca adalah elit dari sekte mereka yang telah melalui pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, tidak satupun dari mereka telah menyaksikan metode yang begitu kejam dan haus darah. Mata monyet sudah berlumuran darah. Di bawah langit malam, dia memiliki sepasang mata berlumuran darah. Itu bahkan lebih terang dari bintang-bintang di langit. Tidak ada yang berani menatapnya. Tatapan berlumuran darah lahir. Kekuatan jauh di dalam garis keturunan monyet diam-diam terbangun. Mengamuk. Itu adalah kekuatan yang unik dari ras Sanguin Ape. Mengaum. Monyet mengangkat kepalanya dan melolong ke langit, benar-benar tenggelam dalam keadaan mengamuk. Itu tidak lagi memiliki logika atau alasan. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah pikiran tentang membunuh. Teror sebenarnya dari keadaan mengamuk adalah bahwa kekuatan dan kecepatan monyet akan meningkat dan tidak akan merasakan sakit sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa menghentikannya dari pembunuhan besar-besaran adalah luka yang sangat parah. Nyatanya, dia bahkan tidak bisa mengingat roh harimau. Apapun yang menghalangi jalannya dibunuh, dibunuh dan dibunuh. Monyet mengayunkan lengannya yang tebal dan menyapu kerumunan seperti pilar yang menembus surgawi. Semua pembudidaya di depannya dibanting dengan tulang dan urat yang patah. Tinju raksasa itu menyerupai segel hitam pekat. Dengan setiap pukulan, tembok kota akan bergetar sekali. Roh harimau mengikuti dari belakang, membunuh dengan sekuat tenaga juga. Petir di cakarnya sudah memudar dan berangsur-angsur melemah. Faktanya, ada banyak luka di cakarnya yang diakibatkan oleh senjata roh dan mereka bisa patah kapan saja, tidak lagi setajam sebelumnya. Namun, dia masih mencoba yang terbaik untuk membunuh. Bahkan tanpa cakarnya, ia akan menggunakan taringnya untuk mengunyah. Bahkan jika taringnya hancur, ia akan menggunakan kepala dan tubuhnya untuk menerjang ke depan. Gila. Kedua binatang ini sudah gila. Para pembudidaya menggigil ketakutan. Sebagian besar pembudidaya di kota kuno telah berperang melawan binatang iblis di masa lalu dengan satu atau lain cara. Namun, tidak satupun dari mereka, termasuk Penatua Siu yang berusia hampir 1000 tahun, pernah melihat binatang iblis bertempur sejauh mereka tidak lagi peduli dengan kehidupan dan kematian mereka sendiri. Di tembok selatan kota kuno, seorang pria kekar berambut kuning pada awalnya berencana untuk melarikan diri dari kota. Namun, ketika dia melihat apa yang terjadi, dia merasakan kejutan yang bergema jauh di dalam hatinya dan tanpa sadar menggenggam tinjunya. Itu adalah perasaan darah yang mendidih. Faktanya, dia ingin bergegas maju dan membantu monyet dan roh harimau. Namun, dia tenang dengan cepat dan harus terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri. Jangan sembrono, jangan sembrono. Di sisi lain, rubah merah menyala yang tersembunyi di sudut menyaksikan semuanya dengan ekspresi gugup. Dari waktu ke waktu, pandangannya akan beralih ke cermin pengungkap iblis yang dijaga oleh puluhan pembudidaya Istana Kaca. Rubah kecil menunggu waktunya untuk sebuah kesempatan. Targetnya adalah Demon Revealing Mirror di dinding selatan. Meskipun hanya ada lusinan pembudidaya Istana Kaca yang menjaga, itu lebih sulit daripada naik ke surga bagi rubah kecil untuk menerobos pertahanan mereka dan mendapatkan tangannya di cermin pengungkap iblis. Dia tidak pernah bertukar pukulan dengan manusia sebelumnya. Pada saat itu, hatinya dipenuhi ketakutan. Namun, dia tahu bahwa dia harus tampil menonjol. Bab 658, Memecahkan Cermin Pengungkap Setan. Pembunuhan di tembok timur masih berlangsung. Mata merah monyet melebar, menyerupai dua lentera merah yang menyeramkan di malam yang gelap. Kemanapun lentera lewat, badai darah akan naik. Jepret. Suara tulang retak bisa didengar. Sebuah inti emas Istana Kaca memanfaatkan kekacauan itu untuk mendekat, melambaikan tinjunya untuk memukul tempurung lutut monyet dengan keras. Tempurung lutut berubah menjadi darah dan daging yang berlumuran darah dan tulang-tulangnya hancur di tempat. Meskipun monyet dalam keadaan mengamuk dan tidak bisa merasakan sakit apapun, luka parah di tempurung lutut kirinya membuatnya hampir jatuh karena kurangnya keseimbangan. Penundaan singkat dalam teknik gerakannya menyebabkan beberapa pedang terbang yang datang dari udara menembak tepat ke sosok tinggi monyet. Puff, puff, puff. Panah darah berceceran. Seketika, beberapa lubang berlumuran darah muncul di tubuh monyet. Salah satu dari mereka menembus dadanya dan berada tepat di samping jantungnya, sedikit perbedaan akan mengakhiri hidupnya di sana dan kemudian.
Penuh dengan luka di seluruh tubuh, tubuh monyet berlumuran darah karena terengah-engah. Setiap terengah-engah akan menyebabkan darah muncrat dari hidung dan mulutnya, pemandangan yang mengerikan. Lambat laun, langkah kaki monyet terhenti. Benar-benar lelah. Jika bukan karena kekuatan mengamuk yang dipicu dari kedalaman garis keturunannya, itu akan runtuh sejak lama. Kilatan darah di mata monyet perlahan memudar. Kekuatan mengamuk menghilang dari tubuhnya. Yang menggantikannya adalah rasa sakit yang berdenyut-denyut dari setiap bagian tubuhnya yang semakin meningkat setiap saat. Selain kelemahan fisik, banyaknya darah yang hilang juga menyebabkan monyet mengalami pusing dan kesadaran kabur, bahkan penglihatannya berkibar. Monyet mengangkat kepalanya. Darah muncrat dari mulut dan hidungnya. Cermin pengungkap iblis tidak jauh di depan. Hanya ada 2 baris pembudidaya istana kaca di hadapannya. Saat ini, monyet benar-benar kelelahan. Namun, itu sangat marah. Meskipun cahaya darah di mata monyet meredup, keganasan mereka tidak berkurang saat itu melotot dengan gigi terkatup di cermin pengungkap iblis yang tidak jauh di depan. Para pembudidaya di seberang tidak berani maju sembarangan setelah bertemu dengan tatapan monyet. 2 pembudidaya istana kaca menonjol dan menenangkan diri. Dengan teriakan, mereka memanggil pedang terbang mereka sekali lagi dan menusuk ke arah kepala monyet. Kedua pedang terbang itu bersinar dengan 5 lampu roh. 2 senjata roh yang sempurna. Semua pembudidaya yang berhasil bertahan sampai saat ini adalah elit terkuat dari sekte dan faksi masing-masing. Karena itu, wajar jika senjata mereka spesial. Monyet ingin menghindar ketika dia melihat 2 pedang terbang yang masuk, namun, tubuhnya terasa sangat lamban dan tidak menuruti pikirannya. Jika dipukul oleh 2 pedang terbang, monyet pasti akan mati bahkan jika dia memiliki 10 nyawa. Tiba-tiba, bayangan gelap melesat dari samping dan mengirim salah satu pedang terbang. Pedang terbang lainnya menusuk ke dalam bayangan. Bayangan hitam itu jatuh ke tanah dengan lemah dengan lubang mengerikan yang memuntahkan darah di perutnya. Itu adalah roh harimau. Pada saat-saat terakhir, roh harimau bergegas menyelamatkan monyet. Untuk memulainya, roh harimau sudah kelelahan. Sekarang perutnya ditusuk oleh pedang terbang, ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bangkit dan hanya bisa berbaring di tanah dan merengek dengan mata redup. Tatapan Suzimo terasa dingin saat dia mencengkeram tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tanpa disadari, kuku jari yang tajam telah menjulur dan menusuk ke dalam dagingnya tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Mengaum. Saat monyet melihatnya, ia pertama kali terpana. Segera setelah itu, tubuhnya yang besar mengejang dengan cara yang terlihat kejang saat dia mengaum ke depan. Ta. Menyeret tubuhnya yang babak belur, monyet menggunakan bagian terakhir dari kekuatannya dan mengambil 3 langkah berturut-turut menuju 2 baris pembudidaya istana kaca di depan. Kaca cahaya surgawi. Salah satu inti emas istana kaca menderu dan melepaskan fenomena warisan istana kaca menuju monyet. Guyuran. Kekuatan fenomena melonjak dan cahaya surgawi kaca bersinar terang. Garis-garis cahaya pelangi bersinar di belakang pembudidaya istana kaca satu demi satu. Beberapa binatang iblis di dekatnya diselimuti oleh cahaya pelangi dan daging mereka segera mengkristal, sedingin es tanpa ada kehidupan di dalamnya. Satu sentuhan akan mengubahnya menjadi balok-balok es untuk hancur di tanah. Monyet memiliki ekspresi mengancam dan menyerang cahaya surgawi kaca tanpa niat untuk berhenti. Ia menjangkau pembudidaya istana kaca dengan telapak tangannya yang besar. Kamu pasti punya keinginan mati. Orang itu mencibir dan menggeram. Mengingat kekuatan cahaya surgawi kaca, tidak mungkin lengan monyet bisa bersentuhan dengannya, bahkan garis darah binatang buas berdarah murni akan diubah menjadi bubuk oleh cahaya surgawi kaca. Retak, retak, retak. Cukup benar. Lengan monyet langsung ditutupi oleh lapisan kristal pelangi saat mencapai cahaya surgawi kaca. Bulunya rontok dan dagingnya terungkap. Dalam sekejap mata, bahkan daging di lengannya pun tertutup lapisan kristal pelangi. Begitu kekuatan fenomena meresap ke dalam daging, darah dan tulang lengan monyet akan hilang sama sekali. Namun, lengan monyet sudah mencapai tenggorokan pembudidaya istana kaca sebelum sepenuhnya ditembus oleh cahaya surgawi kaca. Bagaimana mungkin? Mata kultivator istana kaca melebar karena tidak percaya. Hanya ada satu penjelasan. Garis keturunan monyet bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan daripada garis keturunan binatang buas berdarah murni. Itu berhasil bertahan melawan penetrasi cahaya surgawi kaca untuk saat ini. Pada saat itu, selama monyet menggunakan kekuatan pada jari-jarinya, dia bisa membunuh pembudidaya istana kaca segera. Namun monyet tidak melakukan itu. Mencengkeram tenggorokan orang itu membidik dan melemparkan orang itu dengan kejam ke cermin pengungkap iblis yang tidak jauh.
Kepala kultivator istana kaca berputar dari lemparan dan dia tidak bisa mengendalikan sosoknya sama sekali, mempertahankan fenomena inti emasnya secara tidak sadar saat dia terbang melalui kerumunan. Beberapa pembudidaya yang tidak berhasil mengelak tepat waktu dikristalisasi oleh cahaya surgawi kaca dan dihancurkan menjadi bubuk. Dari para pembudidaya yang tersisa, tidak ada yang bisa melepaskan fenomena inti emas untuk bertahan melawan orang ini. Ledakan. Orang itu menabrak cermin pengungkap iblis. Dentang. Cermin pengungkap iblis berguling dan jatuh dari tembok kota. Awalnya ada 4 kolom cahaya dari 4 tembok kota. Tapi sekarang salah satu dari Demon Revealing Mirror dikirim terbang, hanya tinggal 1 kolom cahaya. Tekanan pada tubuh Suzimo berkurang sebagian. Namun, formasi penindasan setan omnidirectional belum sepenuhnya terhapus. Dia hanya bisa membebaskan diri jika setidaknya ada 3 cermin pengungkap iblis yang dipindahkan. Di tembok kota, monyet menghembuskan napas dalam-dalam saat melihat cermin pengungkap iblis jatuh. Matanya redup dan tidak bisa lagi bertahan. Dengan bunyi gedebuk, tubuh besar monyet itu jatuh lemah ke tembok kota, menyebabkan darah bercipratan dan debu mengepul. Memiringkan kepalanya, monyet menatap Suzimo di tengah kota dan mencoba yang terbaik untuk menggeser bibir sekam dan tersenyum, seperti yang terjadi di pegunungan Changlang. Lapisan kabut memenuhi mata Suzimo. Di udara, jantung berdebar-debar Elder Siu menjadi tenang juga. Jatuhnya 1 cermin pengungkap iblis tidak berdampak banyak pada situasi saat ini. Selanjutnya, kedua Raja Iblis sudah kelelahan dan bisa dibunuh kapan saja. Binatang iblis yang tersisa juga bukan ancaman. Semuanya, perhatikan perintahku. Tinggalkan tembok kota timur dan jaga 3 tembok lainnya dengan segenap kekuatanmu. Lindungi 3 cermin pengungkap iblis lainnya. Petik 2. Sebelum kata-kata Penatuasius selesai, sesuatu terjadi di tembok kota selatan. Bab 659, menggulingkan bangsa dan kota. Konflik paling intens di medan perang terjadi di sisi timur. Hanya ada lusinan pembudidaya istana kaca di atas tembok kota selatan yang menjaga cermin pengungkap iblis. Pada saat itu, puluhan pembudidaya tertarik pada keributan di sisi timur. Tiba-tiba, dari sudut tembok kota selatan, seberkas cahaya merah meledak dan melesat menuju cermin pengungkap iblis tidak jauh dari sana. Garis lampu merah kecil dan bermanuver melalui kaki banyak pembudidaya istana kaca dengan kecepatan yang sangat cepat seperti gumpalan asap. Apa itu? Lusinan pembudidaya istana kaca sesaat tertegun sebelum mereka bereaksi dan berteriak. Garis cahaya merah adalah rubah kecil. Suzimo terkejut sekaligus senang saat melihat rubah kecil itu baik-baik saja. Namun, saat berikutnya, ketika dia menyadari apa yang rubah kecil itu lakukan, dia mendapati dirinya gelisah sekali lagi. Saat jatuhnya cermin pengungkap setan di tembok kota timur adalah saat para pembudidaya merasa paling santai. Memperkuat keberaniannya, rubah kecil itu mengatupkan giginya dan berlari menuju cermin pengungkap iblis. Namun, semua orang menyadari saat dia melewati beberapa sosok. Tepat saat dia sedang berlari dengan kekuatan penuh, dia merasakan tubuhnya terangkat ke udara, ditarik oleh ekornya. Seseorang menariknya dari belakang. Rubah kecil itu merintih dan dia diangkat dengan mudah. Karena dia berlari terlalu cepat, ada rasa sakit yang menusuk di bawah tubuhnya saat dia ditarik oleh ekornya. Ditambah dengan ketakutan jauh di dalam hatinya, tubuh rubah kecil itu tidak bisa menahan gemetar. Fufu, itu rubah. Petik 2. Kami tidak bisa membunuh rubah ini. Petik 2. Kudengar setelah mengambil bentuk manusia, ras rubah menjadi cantik seperti peri. Dengan sosok sempurna dan pesona bawaan, mereka adalah yang terbaik dalam memanjakan tuannya. Petik 2. Kedengarannya bagus. Petik 2. Sekelompok pembudidaya istana kaca mengelilingi rubah kecil itu dan mencibir dengan penuh. Dengan ekspresi malu dan marah, rubah kecil mengepalkan cakar kecilnya dan mengayunkan ekornya dengan lembut. Seketika, aroma harum terpancar dari tubuh bagian bawahnya dan menyebar. Yang pertama dipukul adalah pembudidaya yang meraih ekor rubah kecil. Kultivator istana kaca linglung dengan mulut menganga, meneteskan air liur dalam imajinasinya. Dia mengendurkan cengkeramannya dan rubah kecil itu melepaskan diri. Ketika para pembudidaya di sekitarnya mencium aroma dari wewangian itu, mereka semua membeku di tempat dengan tatapan mabuk, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Aroma yang menyihir itu adalah sarana unik bagi ras rubah. Orang yang pada dasarnya baik dan terbuka tidak akan terluka oleh aromanya. Sebaliknya, itu akan menjadi keuntungan bagi kultivasi mereka dan akan membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental mereka. Orang-orang yang jahat dan penuh akan terpesona oleh keharuman dan bahkan kehilangan diri mereka sepenuhnya, memungkinkan mereka untuk dimanipulasi oleh rubah. Rubah kecil bergegas melewati lusinan pembudidaya dan berlari menuju cermin pengungkap iblis dengan kekuatan penuhnya.
Dia harus cepat. Mengingat kekuatan para pembudidaya Istana Kaca, tidak akan lama sebelum mereka tersadar dari pingsan. Pada saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Demon Revealing Mirror berada tepat di depannya. Tiba-tiba, sepasang sepatu bot muncul tepat di depan rubah kecil itu. Bayangan gelap muncul. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan nafasnya tersedak, tenggorokannya dicengkeram oleh lengan yang tebal. Seorang kultivator Istana Kaca mencengkeram leher rubah kecil itu dengan lengannya dan mengangkatnya, menyeringai dengan ekspresi mengejek yang dingin. Dia adalah Jiang Hui, pemimpin dari lusinan pembudidaya dan juga yang terkuat di antara mereka. Dia berdiri tepat di depan Demon Revealing Mirror dan tidak pernah meninggalkannya. Karena itu, dia secara alami tidak terpengaruh oleh serangannya. Hehehehe. Jiang Hui memelototi rubah kecil dan mencibir, "Hal kecil, kamu pikir kamu cukup kuat untuk membuat masalah?" Rubah kecil berjuang dengan tubuh mungilnya. Namun, telapak tangan Jiang Hui seperti cengkeraman besi yang tidak bisa dia lepas. Tiba-tiba, sosok rubah kecil bergidik dan tepat di depan Jiang Hui, dia menjelma menjadi seorang wanita muda di masa jayanya. Wanita muda itu mengenakan gaun merah terselubung tipis yang menonjolkan sosoknya yang melengkung. Sebagian besar kakinya yang panjang terungkap dengan cara yang hampir tidak terlihat. Jiang Hui bergidik dan melonjak di tubuh bagian bawahnya. Dia berbalik untuk melihat wajah wanita muda itu. Dia benar-benar cocok dengan kata, tak tertandingi. Bahkan deskripsi terindah di dunia ini akan memberikan ketidakadilan pada fitur wanita muda ini. Matanya yang indah jernih seperti air dan sepertinya bisa menarik jiwa seseorang. Ekspresi wanita muda itu tampak seperti menggerutu dan matanya dalam. Dengan hidung lurus dan bibir ceri yang sedikit menganga yang menampakkan putih mutiara, dia memancarkan keharuman yang samar. Seketika, pikiran Jiang Hui menjadi kosong karena ledakan. Cengkeramannya secara naluriah mengalah. Penggarap yang bergegas dari tempat lain untuk memberikan penguatan berhenti di jalur mereka secara naluriah ketika mereka melihat fitur wanita muda itu. Itu disertai dengan keributan. Senjata di tangan mereka jatuh satu demi satu. Inilah artinya menggulingkan negara dan kota. Rubah kecil melepaskan diri dari tangan Jiang Hui dan berlari menuju cermin pengungkap setan yang tidak jauh. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar geraman yang dalam di belakangnya. Seperti binatang buas, Jiang Hui menerjang ke arah rubah kecil dengan mata merah. Dia terengah-engah saat dia mencengkeram leher rubah kecil itu erat-erat, berteriak, "Setan! Jangan bermimpi menyihir saya." Petik 2. Rubah kecil tidak bisa bernapas dan kakinya terkelupas dengan liar. Namun, lengannya masih berusaha keras untuk mencapai cermin pengungkap iblis yang ada di dekatnya. "Bahkan jika aku harus menggunakan semua kekuatanku, aku harus menjatuhkan cermin pengungkap iblis." Itulah satu-satunya pikiran di benak rubah kecil. Ketika dia melihat itu, Su Zimo mengatupkan giginya dengan erat dan mengedarkan ki darahnya sampai batasnya. Matanya memerah saat dia mengeluarkan suara gemuruh dari dalam tenggorokannya. Tidak jauh dari tembok kota, seorang pria kekar berambut kuning memiliki setengah kaki dan bersiap untuk mengatasi kekacauan dan melarikan diri. Namun, dia membeku saat melihat itu. Untuk beberapa alasan, dia merasakan darahnya mendidih. "Sialan, sialan, aku akan melakukannya." Petik 2. Pria kekar berambut kuning itu menarik kembali kakinya dan meraung, menerjang ke arah Jiang Hui di samping. Di udara, sosoknya berubah menjadi singa emas yang perkasa dengan cakar terulur dan mulut melebar memperlihatkan taringnya. Kondisi mental Jiang Hui sangat kacau sekarang. Kenyataannya, dia telah benar-benar terpesona oleh rubah kecil itu. Namun, keterampilan rahasia yang dia kembangkan seperti sutra kaca terus-menerus mengingatkannya bahwa ada sesuatu yang salah. Dua pikiran yang saling bertentangan itu bentrok di benaknya, mengakibatkan situasi saat ini. Dia bahkan tidak memperhatikan singa emas menerjang. Puff! Singa emas mengunyah kepala Jiang Hui, mengunyahnya sebelum melahapnya. Pada saat yang sama, lusinan pembudidaya Istana Kaca di samping bangun dan bergegas. "Aku akan menahan mereka, cepat dan pergi." Singa emas tidak punya waktu untuk melihat rubah kecil itu dan hanya meninggalkan komentar itu sebelum bergegas menuju lusinan pembudidaya Istana Kaca. Rubah kecil itu berjuang untuk bangkit dan berlari ke cermin pengungkap iblis bahkan sebelum dia bisa mengatur napas. Dia meraih sudut cermin pengungkap iblis dan mendorongnya dengan sekuat tenaga. Dentang! Cermin pengungkap setan terjatuh. Namun kolom cahaya lain menghilang dari Su Zimo. Seketika, dunia seolah-olah menjadi sunyi. Udara menjadi pengap. Kota kuno itu dipenuhi dengan niat membunuh. Aura yang sangat menakutkan dilepaskan secara bertahap dari pusat kota kuno. Seolah-olah keberadaan yang sangat menakutkan sedang dibangunkan.
Bab 660, Bebaskan Diri. Aura gemetar memancar dari pusat kota kuno dan meresap ke setiap sudut, menyelimuti setiap pembudidaya. Di tembok kota selatan, banyak pembudidaya akan menyerang untuk membunuh roh harimau dan monyet. Namun, mereka tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Di tembok kota timur, wanita muda yang berubah dari rubah kecil terengah-engah. Sosok besar singa emas jatuh ke sudut dinding, batuk seteguk darah dengan ekspresi tersendat. Meskipun itu adalah binatang buas berdarah murni, itu tidak bisa menahan kekuatan gabungan dari lusinan pembudidaya Istana Kaca, itu terluka parah saat mereka bentrok. Namun, lusinan pembudidaya tidak melanjutkan pengejaran mereka. Setiap pembudidaya di kota kuno merasakan hawa dingin ke tulang mereka dan berbalik secara naluriah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah dua Demon Revealing Mirror terjatuh. Semua pembudidaya ingin tahu apakah dua cermin pengungkap iblis yang tersisa dapat mendukung formasi penindasan setan omnidirectional dan terus mengunci monster yang menjelma di mana dia berada. Bahkan detak jantung Sealer, Elder Siu, di udara berdetak kencang. Pada saat itu, sepertinya waktu telah membeku. 1 nafas. 2 napas. Su Zimo masih tidak bergerak di tempatnya. Meskipun ada dua cermin pengungkap iblis yang hilang, tanda dari formasi penindasan iblis omnidirectional masih ada dan melayang di atas kepala Su Zimo dengan kunci yang kuat. Penatua Siu adalah yang pertama bereaksi saat dia berteriak, "Semuanya, jangan panik. Rune formasi masih ada dan binatang itu tidak bisa membebaskan diri. Kalian semua, pergilah untuk menjaga cermin mengungkap iblis di tembok kota barat dan utara." Petik 2. Tidak ada yang harus terjadi pada dua cermin pengungkap iblis. Penatua Siu berlari ke arah tembok kota barat saat dia berbicara. Fufu. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa dari tengah formasi di kota kuno dengan cara yang meresahkan. Penatua Siu tidak salah. Su Zimo masih tidak bisa melepaskan diri setelah dua cermin pengungkap setan terjatuh. Namun, itu juga logis bahwa kekuatan formasi Demon Suppression Omnidirectional akan berkurang setelah dua kolom cahaya hilang. Dengan kekuatan formasi yang berkurang, kekuatan lain di dalam tubuh Su Zimo telah dibuka. Berbalik, Su Zimo memelototi punggung Penatua Siu dengan dingin. Penatua Siu yang berada di udara tiba-tiba mengerutkan kening. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa seseorang sedang menatapnya dari belakang, itu seperti cahaya yang menusuk. Segera setelah itu, dia merasakan bahaya yang ekstrim melonjak dari lubuk hatinya. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Penatua Siu berbalik. Segera, matanya membelalak ketakutan di dalamnya, seolah-olah dia baru saja menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Di tengah kota kuno, cahaya putih memantul di mata kanan Su Zimo, meningkat dan menjadi lebih terang. Teknik visual. Penatua Siu tidak bisa bereaksi dari kebodohannya pada waktunya. Seberkas cahaya yang memukau melesat dari mata kanan Su Zimo, menerangi seluruh dunia seperti siang hari seolah-olah itu adalah matahari yang terik. Mata iluminasi. Kekuatan pertama yang membebaskan diri setelah dua cermin pengungkap iblis terjatuh adalah mata iluminasi. Illumination Eye dikembangkan dengan menatap matahari yang terik siang dan malam. Pada kenyataannya, itu sudah melampaui kekuatan inti dalam dan hampir pada tingkat yang sama dengan kekuatan langit dan bumi. Dengan kata lain, kekuatan mata iluminasi adalah sejenis kekuatan Dharma. Ledakan. Sinar cahaya yang tak tertandingi melesat dan menembus kehampaan, hampir melintasi setengah kota kuno saat menembus perut Penatua Siu. Dunia sepertinya diam. Seketika, kegelapan di kota kuno disingkirkan oleh berkas cahaya. Sebuah luka besar berlubang muncul di perut Elder Siu dan tubuhnya hampir patah. Faktanya, tidak ada bekas darah di sekitar luka, semuanya hangus menjadi abu oleh kekuatan mata iluminasi dan itu menakutkan. Seberkas cahaya tidak menyerang Elder Siu di bagian vitalnya. Namun, semua kehidupan telah dihapuskan dari Penatua Siu pada saat itu. Illumination Eye telah membakar habis setiap bagian dari kehidupan di organnya. Pada kenyataannya, tubuh itu sudah menjadi mayat pada saat itu. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak langsung jatuh adalah kehadiran roh esensinya. Sayangnya, dia hampir di akhir masa hidupnya untuk memulai dan roh esensinya sangat lemah. Bahkan jika itu bisa melepaskan diri dari cangkang tubuhnya, itu tidak akan bertahan lebih dari 3 napas. Niat membunuh yang menyelimuti kota kuno saja sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan roh esensinya yang sangat rapuh. Penatua Siu meredup dan dia tidak lagi memiliki harapan yang tersisa. Kematiannya pasti dan dia tidak memiliki penyesalan. Perhatian sebenarnya adalah bahwa formasi Omnidirectional Demon Suppression kemungkinan besar tidak dapat menahan monster yang menjelma lebih lama lagi.
Target sebenarnya dari teknik visual bukanlah dia, tapi Demon Revealing Mirror di tembok kota barat di belakangnya. Seberkas cahaya menembus tubuhnya dan menghantam tembok kota barat. 5 pembudidaya yang berjaga-jaga di depan cermin pengungkap iblis langsung tertusuk oleh berkas cahaya. Salah satu dari mereka memiliki setengah dari tubuhnya yang terpotong seluruhnya. Kepala pembudidaya lain diiris menjadi 2. Ledakan. Akhirnya, seberkas cahaya dari Illumination Eye mengenai Demon Revealing Mirror dan menjatuhkannya ke tanah. Kolom cahaya lain dari Demon Revealing Mirror menghilang dari Suzimo. Malam kembali membayangi. Di saat yang sama, kabut gelap menyelimuti pikiran semua orang. Meskipun formasi Demon Suppression Omnidirectional masih ada, rune sekitarnya telah memudar. Semua pembudidaya Glass Palace, dengarkan. Cepat dan tinggalkan tempat ini, kabur sejauh mungkin. Petik 2. Penatua Siu menghabiskan sedikit kekuatannya dan berteriak. Segera setelah itu, bela-bela Penatua Siu bersinar dan puncak gunung hitam seukuran ibu jari muncul di udara. Kekuatan Dharma berfluktuasi setelahnya. Puncak gunung hitam meluas dengan cepat dengan angin dan menyelimuti kepala Suzimo dengan bayangan besar sebelum hancur. Penatua Siu tahu bahwa dia pasti sudah mati dan ini adalah hal terakhir yang dapat dia lakukan. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh Suzimo di tempat. Jika tidak, dia masih akan membuat kematiannya berharga jika dia bisa membeli cukup waktu bagi para pembudidaya istana kaca yang tersisa untuk melarikan diri. Saat dia tahu bahwa monyet dan harimau roh telah menyerang kota, Suzimo sudah mengamuk karena marah. Sekarang 3 cermin pengungkap iblis telah terlempar dan tekanan padanya sangat lega, dia tidak bisa membantu tetapi tidak bisa menahan kepalanya dan melepaskan raungan memekakan telinga yang dipenuhi dengan niat membunuh. Cermin pengungkap iblis terakhir yang tersisa dan formasi penindasan setan omnidirectional tidak bisa lagi menyegel inti dalamnya. Mata Suzimo bersinar terang, gelap seperti tinta, dan rambut hitamnya berayun di udara. Ki darah melonjak di tubuhnya sementara inti batinnya beredar dengan liar, melepaskan ki iblis merah di sekelilingnya, tubuhnya mengembang dengan cepat. Meretih. Pang, pang, pang. Tendon dan tulang Suzimo terdengar pada saat yang sama saat dagingnya mengembang. Tepat di depan semua orang, tubuh yang tingginya sekitar 7 kaki itu langsung tumbuh menjadi lebih dari 100 kaki, dia seperti makhluk angkasa kuno yang menjulang tinggi dengan keganasan yang dahsyat. Banyak pembudidaya di tembok kota sudah ketakutan keluar dari akalnya. Tepat di depan mereka, sosok besar itu tumbuh hingga ketinggian yang bahkan lebih tinggi dari tembok kota. Apa yang terjadi terlalu mengejutkan. Seperti Raja Iblis dan makhluk surgawi, sosok itu sepertinya bisa menghancurkan dan menghancurkan semua yang dilewatinya.